kelas 7, how are you today? Miss harap masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Tentunya masih bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan materi kita hari ini yang berjudul garis dan sudut. Oke, mari perhatikan dengan baik-baik, perhatikan dengan seksama. Yang pertama kita bahas dulu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Oke, yang mana yang kita bahas yang pertama adalah titik. Titik ini digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B, atau titik C. Sudah jelas ada gambarnya di samping yang sudah Miss buat. Di sini ada A dan sebagai noktah, ini disebut dengan titik A. Oke, ini hanya permisalan, bisa juga sebagai titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Sudah ada noktah atau titik, oke? Jelas ya? Dan selanjutnya ada lagi yang disebut dengan garis. Garis ini direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya. Perhatikan di sini sudah ada gambarnya. Tanda panah di setiap ujung ini menandakan bahwa setiap garis tersebut panjangnya tak terbatas. Tak terbatas berarti bisa lebih panjang lagi, oke? Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis K, garis L, dan sebagainya. Di sini kita misalkan sebagai garis G. Dan ini juga bisa kita sebut sebagai garis AB, karena ada titik A dan titik B pada garis tersebut. Boleh kita sebut sebagai garis AB, oke? Selanjutnya ada yang disebut dengan bidang datar. Bidang datar ini merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Tak terbatas berarti bisa lebih luas lagi. Dan di sini dimisalkan sebagai bidang alfa. Di dalam bidang alfa ini terdapat titik A, titik B, dan titik C. Perhatikan gambar yang sudah Miss buat. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Ini merupakan bidang alfa. Titik A, titik B, titik C ini berada pada bidang alfa. Makanya ini disebut sebagai bidang alfa. Atau boleh ini kita sebut sebagai bidang ABC. Oke, paham ya? Selanjutnya, mari kita lihat kedudukan dua garis. Di sini sudah ada beberapa garis yang dimisalkan garis AB, CD, sampai dengan IJ. Perhatikan untuk gambar yang pertama, di sini ada dua garis. Garis A dan B ini merupakan dua garis yang tidak sejajar. Yang tidak sejajar, oke? Ini merupakan garis yang tidak sejajar. Gambar kedua juga bukan merupakan garis yang sejajar. Perhatikan di gambar ketiga, ini merupakan gambar garis E dan F yang sejajar. Perhatikan mana letak perbedaannya antara gambar pertama dan kedua. Sedangkan yang ketiga ini katanya kedua garis adalah sejajar. Perhatikan, E dan F saling sejajar atau bersesuaian. Oke? Perhatikan perbedaannya dengan gambar yang tidak sejajar tadi antara yang pertama dan kedua. Letaknya yang tidak sejajar, oke? Sedangkan yang keempat, ini juga garis G yang dimisalkan sebagai garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar. Perhatikan sudah hampir sama dengan gambar ketiga tadi, gambar garis EF dan di GH ini merupakan garis yang sejajar. Oke ya? Selanjutnya, ada yang disebut dengan garis yang saling berhimpit. Perhatikan gambar kelima atau garis I dan J. Ini adalah suatu garis yang berhimpit. Kita misalkan garis pertamanya tadi J, dihimpitkan lagi dengan garis I. Di sini sudah ada perbedaan warna agar lebih jelas. Gambar I kembali dihimpitkan terhadap gambar J atau garis J. Oke, maka ini disebut sebagai dua garis yang berhimpit. Oke, jelas ya? Selanjutnya, mari kita lihat di sini yang berhimpit tadi. Yang masih kurang paham, ini disebut garis yang berhimpit. Perhatikan, di sini sudah ada perbedaan warna untuk lebih jelasnya. Yang gambar pertama ini kita misalkan yang warna biru, kemudian dihimpitkan kembali dengan warna orange-nya, oke? Nah, ini disebut juga sejajar. Karena ini saling sejajar antara garis pertama dan garis kedua. Perhatikan perbedaannya dengan garis yang sejajar gambar ketiga tadi. Ini juga garis sejajar. Di gambar seterusnya ini garis sejajar juga. Bukan berarti dia harus lurus-lurus ya nak. Perhatikan. Ini memang lurus antara E dan F. Dan ini sejajar. Yang gambar kedua ini juga kita sebut dengan sejajar. Karena
arah atau bentuk panjang dari garis pertama dan garis kedua itu adalah bersesuaian, maka disebut garis sejajar. Nah, ada lagi yang disebut dengan garis perpotongan. Perhatikan, antara garis dan pertama menyilang atau ini disebut sebagai garis yang berpotongan. Oke? Harap bisa dipahami, mari kita langsung saja ke example nomor 1. Pada soal nomor 1, salinlah gambar berikut, kemudian dari titik P buatlah garis yang sejajar M. Di sini sudah ada garis. Mari kita salin, kita buat sejajar dengan garis M atau garis N ya. Maka garis M sejajar dengan garis N ini tadi sudah kita salin, kita gambar kembali, kita buat dengan garis yang sejajar, maka kita tulis kembali sejajar atau bersesuaian. Maka garis M dan garis N di sini sudah sejajar atau bersesuaian. Gampang ya? Agar lebih paham lagi, mari langsung ke example nomor 2. Di sini sudah ada segitiga ABC dan DEF. Yang ditanyakan adalah tulislah semua garis yang sejajar. Perhatikan, ini seperti gambar segitiga yang kembar antara ABC dan DEF. Jadi ini yang sejajar adalah BC dengan DE. Miss tuliskan seperti ini. Ini maksudnya adalah BC sejajar DE atau BC bersesuaian dengan DE. Sama dengan mana lagi yang bersesuaian atau sejajar? AB dengan FD. Ini adalah saling sejajar. Oke? Selanjutnya ada AC dengan EF. Ini juga kita sebut sebagai garis yang sejajar. Dari dua segitiga tadi terdapat 3 sisi-sisi yang saling bersesuaian atau sejajar. Oke? Harap bisa dipahami ya, gampang ya. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, silakan berlatih tugas nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa dikerjakan, jawabannya kirim ke WA pribadi Miss. Oke? See you next time. Thank you. Bye.